Sebelumnya kami permaklumkan bahwasanya Zoom meeting hari ini dibuka oleh Bapak Sekretaris karena beliau dalam kesibukan. Kami ditugaskan untuk membuka saya minta perwakilan Zoom meeting hari ini. Perwakilan yang dari kami hormati pimpinan OPD atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang kami hormati Kelurahan Sekota Denpasar yang sudah bergabung dalam meeting hari ini. Pertama-tama perlu kami informasikan di sini bahwasanya kita telah melaksanakan pendataan sejak 1 September 2022 sampai dengan finalisasi tentang pendataan non-ASN per tanggal 30 September 2022. Adapun hasilnya dalam pendataan untuk Kota Denpasar sebanyak 7.270 yang terdiri dari 153 THK2 dan 117 pegawai non-ASN. Selama proses pendataan banyak permasalahan di lapangan, tetapi karena sudah prafinalisasi, pendataan sudah ditutup per tanggal 30 September 2022. Dengan penutupan pendataan ASN, kami mendapatkan surat dari Menpan RB per tanggal 30 September 2022, yang mana dalam surat tersebut disebutkan, pada angka 2 disebutkan, pendataan tenaga non-ASN dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk pemetaan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang kedua, pada poin 3 disebutkan, berdasarkan telahan BKN ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat dari Menpan RB nomor B garis miring 1511 garis miring M.SM.01.00. Sarailah. Gini ya. Diulang. Ibu. Tolong diulang, di mute. Bu, suaranya hilang, Bu. Mohon izin Ibu, mic-nya di mute itu, Bu. Maaf, mungkin ada yang masuk tadi. Kami ulangi. Pada poin 4, surat Menpan RB nomor B garis miring 1917 garis miring M.SM.01.00 garis miring 2022 poin 4 disebutkan, dalam rangka menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan agar melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan ketentuan surat dari Menpan RB nomor B garis miring 1511 garis miring M.SM.01.00 garis miring 2022. Pada angka 7 disebutkan, apabila di kemudian hari terdapat data tidak sesuai dengan ketentuan surat Menpan RB nomor B
1/1/M-TTSM-02.3 dan surat dari Menpan RB nomor B-15-M-TTSM-01.00/2022 akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum bagi pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian. Nah, untuk itu kita mengajak Bapak dan Ibu untuk Zoom meeting kali ini untuk membahas terkait dengan mungkin SPTJM dari masing-masing instansi. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh petugas kami, Bapak Wayan Ardana sebagai analis sumber daya terkait dengan teknis tindak lanjut dari pendataan non-ASN ini. Untuk itu kami persilahkan. Silahkan Pak Wayan Ardana. Ini suksema Bu Kabid atas waktunya. Om Swastiastu. Yang hormati Bapak Ibu pimpinan OPD atau yang mewakili petugas atau pejabat yang menangani kepegawaian di seluruh perangkat daerah dan kelurahan di Kota Denpasar. Pada pagi ini kami dari BKPSDM yang selaku admin instansi Kota Denpasar ingin menjelaskan tentang tindak lanjut dari pelaksanaan pendataan pegawai non-ASN. Seperti diketahui, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabid tadi, kita sudah berproses untuk pendataan ini mulai dari import data dan melengkapi kelengkapan berkas. Itu sudah dari tanggal 1 September sampai akhirnya dilakukan prafinalisasi di tanggal 30 September 2022. Memang informasi yang beredar di lapangan itu banyak sekali terjadi perubahan, dan kami selaku admin pun kadang cukup kebingungan dibuat oleh informasi dari pusat yang kadang-kadang mendadak ada perubahan. Seperti di tanggal 30 itu pun kami sebenarnya sudah menerima surat dari pusat untuk pelaksanaan prafinalisasi dan pengumuman itu terakhir tanggal 8. Tidak disebutkan bahwa tanggal 30 itu akan dilakukan prafinalisasi secara otomatis oleh sistem. Jadi kami pun sejujurnya dibuat agak kaget karena tiba-tiba secara otomatis sistem itu ditutup oleh BKN dan sudah dilakukan prafinalisasi. Jadi setelah proses prafinalisasi itu semua proses import data dan proses melengkapi data itu sudah tidak bisa dilakukan. Jadi memang beberapa dari teman-teman tenaga non-ASN ada yang belum selesai untuk melakukan perlengkapan datanya, atau juga mungkin ada yang belum membuat user karena mungkin keterbatasan dari perangkat komputer di perangkat daerah masing-masing. Jadi untuk yang belum, kami sarankan agar melakukan mengisi form di website pendaftaran tenaga non-ASN yang ada yang di tombol di sebelah kiri itu, yaitu non-ASN tidak terdaftar di prafinalisasi. Coba lakukan pengajuan atau pengaduan di sana. Mudah-mudahan kita berharap setelah tanggal 8 ini akan dibukakan kembali untuk tenaga atau pegawai non-ASN di
kita ataupun di seluruh instansi daerah yang ada di Indonesia untuk dilakukan kembali pendataan, perpanjangan pendataan. Nah, ini kayak sih yang kita harapkan ke depan agar bisa mendata semua teman-teman kita yang memang belum selesai melakukan pendataan. Kemudian untuk tindak lanjut dari tenaga atau pegawai non-ASN kita yang sudah terdaftar di sistem pendataan tenaga non-ASN ini, atas arahan pimpinan Bapak Kaban, dan kami juga kemarin sudah melapor ke Bapak Sekda dan Bapak Wali agar data yang sudah masuk ini diverifikasi untuk kemudian dilakukan pengumuman untuk uji publik di tanggal 8 Oktober ini. Nah, karena keterbatasan waktu dan keberadaan tenaga non-ASN yang sebenarnya adalah kebenaran data itu diketahui oleh masing-masing perangkat daerah. Jadi atas arahan pimpinan untuk proses verifikasi ini akan kami share kewenangannya dan dilakukan oleh admin di masing-masing perangkat daerah. Jadi nanti kewenangan dalam hal ini istilahnya checker itu akan kami share di masing-masing perangkat daerah. Jadi untuk nanti di akhir acara kami minta agar semua perangkat daerah untuk mengirimkan data admin di masing-masing yang akan ditunjuk sebagai checkernya. Nanti akan kami share link untuk mengisi pendataan itu lewat Google Form. Nanti di akhir acara atau di setelah niki akan kita share linknya. Tolong nanti dilakukan penunjukan di masing-masing perangkat daerah siapa yang akan ditunjuk sebagai admin checker niki. Dan ini harus minimal pejabat yang pengelola kepegawaiannya. Jadi harus ASN, dan kalau bisa ada mungkin kalau masih ada kasubag kepegawaiannya. Kalau memang di perangkat daerah sudah tidak ada lagi pejabat struktural untuk pejabat kasubag kepegawaian, bisa dikirim analis kepegawaiannya atau analis SDM aparatur. Jadi nanti di sini tugas untuk checker ini adalah memvalidasi data yang bertanggung jawab untuk kebenaran data non-ASN yang sudah dikirimkan ke kami dan sudah kita import ke sistem dan sudah melakukan pemberkasan untuk divalidasi, dan itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena ini akan berdampak pada SPTJM yang akan dibuat oleh pimpinan perangkat daerah masing-masing. Jadi setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, masing-masing kepala perangkat daerah akan membuat SPTJM tentang kebenaran data itu dan menyatakan data itu sudah sesuai dengan ketentuan. Dan SPTJM ini akan kita jadikan dasar untuk membuat SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Bapak Wali Kota. Jadi kami harapkan nanti berhati-hati untuk melakukan verifikasi dan validasi data ini. Mungkin mekanismenya nanti akan kami share file Excel di mana itu berisi semua tenaga pegawai non ASN yang di Kota Denpasar yang sudah melakukan resume di aplikasi pendataan tenaga non ASN. Jadi kami di sana para checker nanti yang ditunjuk agar memilih atau memfilter data-data yang mana saja yang menjadi pegawai non ASN di OPD-nya, karena di sana checker akan bisa membuka semua
pegawai non ASN di Kota Denpasar, bukan hanya di OPD-nya saja. Nah, kami harapkan nanti di filter atau ada di sana tombol searching, atau lebih jelasnya mungkin yang demokan aja nih. Izin untuk share screen. Host mungkin bisa di ini share screen-nya. Mungkin saya ulang dari awal nih. Nanti kok mati? Nanti untuk checker itu untuk melakukan verifikasi data, mengakses website admin pendataan non-asn.bkn.go.id. Nanti link ini mungkin akan kita share di grup. Setelah itu lakukan login seperti login biasa di aplikasi-aplikasi. Oh, kita bikin gini juga ya, bikin akun nanti ya. Nanti user checker dan password akan kita berikan. Setelah login, nanti akan muncul menu seperti ini di sebelah kiri. Kita akan bekerjanya di konfirmasi resume Niki. Niki untuk menu checker. Di sini ini akan menampilkan semua pegawai non ASN Kota Denpasar yang sudah melakukan resume. Di sini ada berjumlah 6.834. Ini pegawai yang sudah melakukan resume. Jadi nanti kita akan share file Excel yang ada nama-nama dari pegawai non ASN. Kemudian Bapak Ibu bisa memfilter di sana yang mana pegawai non ASN yang ada di perangkat daerahnya masing-masing. Kemudian lakukan searching di sini, bisa dimasukkan nick yang akan diverifikasi. Mungkin di sini yang contohkan untuk salah satu di filter. Nah, maksudnya tidak Ayu kan nggak bersaing dengan orang-orang ini. Nanti kalau memang sudah dia unik atau akan muncul namanya. Nah, di sini tinggal diklik tombol detail. DPR. Nah, di sini akan kelihatan data dari non ASN-nya. Kemudian bisa dilakukan pengecekan apakah data ini sesuai dengan pegawai non ASN-nya, apakah masuk dari ketentuan. Kalau masuk nanti tinggal tekan tombol ACC di sini. Oke. Kalau memang tidak sesuai, tekan tombol tandai. Hanya nih mantan yang dilakukan, mungkin tidak terlalu banyak prosesnya. Hanya melihat kesesuaian data yang diinput. Kalau memang data itu sudah sesuai dan masuk dari ketentuan surat 1511 dari Menpan, yang rasa bisa untuk di ACC. Yang harapkan nanti hati-hati jangan sampai melakukan verifikasi terhadap data dari perangkat daerah yang lain. Karena itu akan tercatat user siapa yang melakukan validasi terhadap pegawai non ASN tersebut. Mungkin Niko mantan sih dari sisi teknis. Nanti yang harapkan kembali untuk teman-teman nanti yang ditunjuk sebagai checker, karena ini akan bertanggung jawab terhadap SPDCM dari kepala perangkat daerahnya, agar berhati-hati dalam melakukan verifikasi
dan pastikan data yang di-ACC sesuai dengan ketentuan. Guys, Niko mungkin yang bisa yang sampaikan. Nanti kalau memang ada pertanyaan, kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Oke, dari Tiang, Niko Mantan. Atau mungkin langsung, karena memang ini acaranya hanya ini saja. Kalau memang ada pertanyaan, langsung saja saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang hadir di Zoom meeting hari ini. Oke, sekian dari Tiang. Terima kasih Pak Wayan Ardana sudah tadi menjelaskan secara teknis terkait dengan tindak lanjut yang langkah-langkah yang diambil terkait dengan pendataan non-ASN. Perlu kami tegaskan di sini bahwasanya OPD yang menangani kepegawaian agar berhati-hati di dalam memverifikasi dan memvalidasi data. Karena jangan sampai seperti apa yang disampaikan tadi, jangan sampai kita memvalidasi data yang bukan milik kita, sehingga akan berdampak kepada pendataan Kota Denpasar. Karena nanti siapapun yang memvalidasi akan kelihatan di sini, akan kita ketahui siapa yang memvalidasi data tersebut, karena data ini sudah dilaporkan kepada Bapak Wali Kota kemarin, jumlah dan berapa tenaga non-ASN kita yang sudah masuk dalam pendataan di Kota Denpasar. Untuk itu selanjutnya kami minta kepada para peserta Zoom, apabila ada yang perlu ditanyakan, yang belum jelas, silahkan bertanya sehingga kita bisa di sini sharing terkait dengan nanti proses verifikasi dan validasi data di masing-masing OPD. Yang adminnya nanti diserahkan di masing-masing OPD. Untuk itu kami persilahkan, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Terus mungkin ini yang ada di pertanyaan Pak Yan, mungkin satu pertanyaan yang tunjuk niki Kelurahan Padang Sambian, Durus, silahkan mengajukan pertanyaan yang sudah resen. Silahkan Kelurahan Padang Sambian. Yang jadi mentaken untuk kelurahan pun tapi Pak Wayan, karena kan untuk kelurahan cuma perangkat kecamatan ya Pak Wayan. OPD ini ada di kecamatan kan kan. Nanti yang jadi cekernya dados ning Kelurahan Padang Sambian, masing-masing kelurahan punya ceker gitu. Silakan Pak Yan Ardana dijawab. Ini yang jawab mantan nggih. Semua niki untuk kelurahan niki ceker nanti akan kita langsung kasih di kewenangannya di kelurahan masing-masing ya. Untuk kecamatan mungkin hanya untuk pegawai di kecamatan saja. Untuk kelurahan langsung cekernya di kelurahan masing-masing. Ini Pak Yan, semua Pak Yan. Ini. Tapi yang di Padang Sambian sampai jelas. Sudah Sampun Ibu, tapi cuma untuk teknis jika nanti saat pengecekan nih kan ada yang kurang lengkap mungkin. Apa ada teknis-teknis untuk kayak tadi ini ke cuman ditandai mantan, tapi ada kelanjutannya lagi nih Bu. Silakan Pak Yan dijawab untuk teknisnya. Untuk yang kurang lengkap nanti mungkin setelah mudah-mudahan nih setelah tanggal 8 itu kita mendapatkan perpanjangan waktu lagi untuk melengkapi nike, saat itu dilengkapi. Untuk yang memang datanya belum lengkap, jangan ditandai di ACC mantan dulu. Karena kalau ditandai itu artinya pegawai non ASN itu tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau memang berkasnya itu kurang lengkap, atau mungkin nanti kabur, atau karena yang kemarin coba beberapa sampel beberapa yang tiang buka khususnya untuk bukti pembayaran gaji, banyak uploadan yang diunggah itu adalah
posisinya itu kondisinya kurang bagus dan susah untuk dibaca. Jadi itu kemungkinan nanti yang mudah kita berharap akan ada waktu perpanjangan untuk melengkapi berkas, di sana akan kita perbaiki. Nih, untuk saat ini di ACC aja dulu yang seperti itu. Nih, asalkan ke OPD ataupun kelurahan bisa memastikan bahwa itu memang orangnya itu benar, karena itu yang tahu kebenarannya di sana. Kalau kita di sini memeriksa, pasti akan kita TMS hal arti itu, karena memang tidak bisa kita baca. Karena juga kita tidak tahu kepastian atau kebenaran dari pegawai tersebut. Jadi ini yang mengetahui kebenarannya adalah perangkat daerah masing-masing. Jadi kalau memang ada data atau berkas yang diupload itu kurang jelas, silakan nanti dipertimbangkan di sana pegawai itu benar sesuai dengan ketentuan apa enggak. Oke, ini kewenangannya ada di perangkat daerah. Oke. Mungkin itu yang sudah disampaikan, intinya itu dalam checking dan validasi ini kita hanya meng-ACC dan menandai. Kalau kita meng-ACC berarti itu sudah ikut dalam pendataan. Kalau menandai berarti kita tidak mengikut sertakan dalam pendataan. Itu mungkin ya Pak Yan nggih? Ini Bu. Nggih, mungkin ke sudah nggih yang di Padang Sambian. Mungkin yang lanjutkan kembali Niki yang banyak permasalahannya, mungkin coba yang di DLK, coba Pak DLK terus, karena dari kemarin paling banyak Niki permasalahan. Mohon izin Ibu Kabin, Bapak Aris, yang dari DLK, yang mulai mantau langsung Niki, karena banyaknya tenaga non ASN di DLK, Niki makanya banyak yang belum juga Ibu untuk yang terdata. Niki jumlah tenaga non ASN di DLK sebanyak 1.421 orang. Itu jumlah totalnya. Kalau jumlah total yang memenuhi syarat pendataan itu baru 1.226 orang. Jumlah total yang berhasil hingga print out kartu daftar setelah ada pendataan itu 875. Jumlah total tenaga yang tidak memenuhi syarat, ini mungkin persyaratannya itu sesuai dengan edaran itu 195 orang. Dan jumlah total tenaga yang belum upload dan mendapatkan kartu daftar 351. Adapun tenaga yang telah memenuhi syarat, tenaga yang tidak memenuhi syarat 155 orang itu alasannya sesuai dengan edaran dari Sekretariat Kota Denpasar. Niki Ibu yang mau sampaikan juga kemarin yang koordinasi sama Bapak analisnya, yaitu mengenai di Dinas Lingkungan Hidup Niki mengenai baik itu mengenai long start maupun SPM-nya, Niki dibilang agak kabur. Tetapi datanya udah masuk sudah mendapatkan kartu, tapi di print out kartunya Niko. Nah, Niko tadi dibilang juga sama analisnya bahwa itu bisa diperbaiki nanti yang sampaikan kepada yang bersangkutan untuk pengganti SP2D. Apakah Niko bisa langsung diganti, Ibu? Hanya Niko mantan yang sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak dari DLK, pertanyaannya dari data Bapak yang 1.421 orang yang tidak memenuhi syarat tadi kalau tidak salah 195 orang, dari yang sudah masuk 1.226 orang. Benar nih ke Bapak? Bapak, data yang Bapak sudah masuk Nike, berarti Nike sudah masuk dalam data walaupun belum melengkapi, berarti tetapi datanya sudah masuk dalam pendataan, tetapi belum melengkapi atau mengupload kelengkapan administrasinya. Karena ditutup. Karena ditutup. Mungkin nanti dari Pak Yan Ardana untuk menambahkan jawaban untuk Bapak Niki, silakan Pak Yan. Ini semua Niki dari DHK yang memang paling
membuat kita ya Selalu berkoordinasi, ampunin. Paling sering ke BKP SDM ya. Bu, saya mengganggu Pak Wayan. padahal DHLK sebenarnya sudah kita antisipasi dari sejak tanggal awal pemberkasan pendataan kita sudah import datanya pertama kali, sudah kita langsung fokuslah di sana untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan, tapi memang permasalahan di sana sangat banyak karena memang jumlah tenaganya yang sangat banyak dan didominasi oleh tenaga lapangan. Ini untuk memang yang belum melengkapi dan juga malah ada yang belum membuat akun, kita berharap setelah tanggal 8, kita berharap nih mudah-mudahan ini diberikan lagi waktu perpanjangan untuk melakukan melengkapi data atau membuat akun nikel. Tetapi selama data itu sudah kita import, itu sebenarnya datanya sudah masuk ke dalam sistem pendataan, tetapi memang untuk kelengkapan administrasinya belum bisa dilengkapi. Dan Tian mendapatkan info kemarin juga setelah yang belum melakukan pendataan, begitu login itu datanya sudah automatic resume. Kita tunggu mantan dan nanti kebijakan dari pemerintah pusat. Terus terang Niki juga bukan hanya kita saja di Kota Denpasar yang mengalami permasalahan seperti ini. Di daerah lain bahkan banyak yang lebih parah dari kondisi Kota Denpasar. Bahkan kemarin yang sempat lihat ikuti di grup admin di BKN Kanrek, di daerah NTT itu baru hanya 4 orang aja yang resume, sisanya dari 14.000 belum resume datanya. Jadi pasti semua daerah juga berjuang untuk mendapatkan perpanjangan waktu penginputan data niki. Jadi kita tunggu mantan kebijakan dari Menpan dan BKN terkait perpanjangan dari penginputan data niki. Nah, untuk data-data yang sudah diupload dan kondisinya itu tidak bagus atau kabur lah itu hasil ininya, karena memang persyaratannya harus di bawah 2 mega. Dan itu berkas yang diupload dalam satu halaman itu halamannya cukup banyak, jadi mungkin memerlukan trik dalam memperkecil ukuran file supaya tetap bisa kelihatan dan dengan jelas. Jadi Niki untuk yang kabur-kabur itu yang harapkan menyiapkan data perbaikannya yang akan di-upload dan nanti mungkin bisa dikumpulkan oleh admin perangkat daerah masing-masing untuk dikirim ke BKP SDM. Tapi itu harus sudah file yang benar nih. Ukuran filenya harus sudah di bawah 2 mega dan ininya memang itu sudah kondisinya sudah bagus terbaca. Nanti akan coba kita bantu untuk mengumpulkan file itu dari sisi admin. Tetapi itu harus lengkap nih. Meskipun yang blur itu hanya di bukti pembayaran gajinya, SK-nya pun harus dikirimkan ke kami. Karena saat pengisian dari admin, kedua file itu harus tetap diisi, tidak boleh dikosongkan atau diedit satu-satu, itu nggak bisa. Karena itu kondisinya seperti itu dari sistem, harus diisi dua-duanya. Jadi kita harus upload ulang kedua file itu di setiap tahunnya. Tahun manapun yang, misalnya itu ada upload 5 tahun, kalau memang di tahun 2020 yang blur, upload ke kabur filenya, kirimkan SK di tahun 2020 ditambah bukti pembayaran gaji tahun 2020. Kirimkan Berkas yang kita kirim. Jangan berkas file soft copy. Ya, tapi yang udah benar nih. Yang sudah benar, yang sudah jelas dan di bawah 2 mega. Jangan dibebankan lagi kami untuk memperkecil datanya atau menyeken lagi, itu tidak mungkin.
kita hanya mampu membantu untuk mengupload ulang. Inggih. Mohon izin Bapak Wayan, niki ada staf yang mau bertanya. Terus. Inggih, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Pak Wayan Ardana selaku Kabid di BKP SDM yang membidangi niki. Mohon izin juga sebelumnya kepada Pak Subag Tiang, atasannya Tiang untuk izin bertanya tentang apa yang sudah didemokan tadi oleh Bapak Kabid. Nama Tiang Gung Hartoni, salah satu staf kepegawaian di DLHK Denpasar, ingin menanyakan 3 hal, Pak. Yang pertama tentang checker. Tadi disampaikan bahwa checker yang diusulkan paling tidak ke PNS dan bisa analis kepegawaian. Nah, ini jumlah PNS yang membidangi ini kan tidak begitu banyak. Mengingat jumlah tenaga kita yang hampir 1.500-an, tentunya kita akan kewalahan untuk mengecek dengan jumlah jumlah checker yang hanya 1 orang. Jadi berapa jumlah checker yang diizinkan untuk di kami, di pihak OPD kami, dan start mulai kapan kita harus bisa ngecek, karena ini kan satu-satu. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi yang melihat demonya, ada dua poin yang saya tangkap di sana. Yang pertama tentang ACC, yang kedua tentang tandai yang istilahnya tenaga non ASN yang datanya tidak sesuai. Niko, dalam ACC Niko, memang semua harus diklik ACC atau kalau memang sudah benar data non ASN itu kita nggak perlu lagi klik ACC. Nah, seperti itu. Apakah semua tenaga yang sudah masuk terupload itu kita klik satu ACC atau kalau memang sudah benar datanya itu kita nggak perlu klik apa-apa lagi. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang menandai ini kok Pak, menandai di tombol merah tadi ini kok, menandai. Yang saya maksud di sini dalam menandai ini tentunya di atas itu kan ada tool yang terpaut dengan beberapa data tenaga yang jumlahnya yang datanya itu banyak ya. Misalkan alamat domisili, kemudian SK-nya itu kita kalau seandainya ada 3 salah, tiga perihal yang salah dalam data tenaga itu, apakah hanya satu klik tombol tandai itu aja atau kita ada tombol yang lain untuk mengklik satu-satu di masing-masing data tersebut. Nah, itu yang ingin Tiang ketahui untuk bisa Tiang tindak lanjuti di sini di OPD DLHK Kota Denpasar. Demikian mungkin pertanyaan Tiang. Terima kasih kepada Bapak Kabid dan izin Bapak Kabid dan Ibu Kabid serta dari atasan Tiang juga memberikan kesempatan. Terima kasih. Silakan Pak Yan Ardana dijawab teknis itu. Ini masuk semua nih pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, berapa jumlah checker yang diperbolehkan nih? Terserah nanti di perangkat daerah, tapi untuk nikit yang untuk perangkat daerah yang normal cukup hanya 1 checker mantan. Tapi untuk yang di DLHK mungkin Niko bisa mengajukan lebih dari 1 checker atau mungkin 1 dipakai bersama, itu juga bisa nih. Misalnya hanya 1 user Pak Purno itu yang diajukan, nanti dipakai bersama di sana. Jadi yang tanggung jawab ya jelas ketumnya yang diajukan ya Pak Purno. Jadi nanti selama checker itu bekerja yang mengawasi di sana ya yang dikirim namanya, karena itu yang akan bertanggung jawab untuk kebenaran hasil validasinya. Untuk yang kedua, apakah semua harus di ACC atau ditandai? Diharapkan sih semua dilakukan pengecekan dan menekan salah satu dari tombol itu, apakah itu ACC atau ditandai. Karena ini akan dapat kita pantau kalau memang sudah di ACC itu akan hilang datanya dari list di file di checker itu, di daftar checker itu. Kemudian untuk tandai, di sini seperti yang katakan tadi, untuk kesalahan-kesalahan data ataupun pengisian itu kalau memang
pada prinsipnya pegawai itu sesuai dengan ketentuan, meskipun ada salah penginputan ataupun pengisian, tetap di ACC. Kecuali pegawai itu tidak sesuai ketentuan dari surat dari 1511 dari Menpan Nike, surat edaran Menpan Nike. Oke, coba dicermati lagi surat edaran kami yang sudah kita teruskan di tanggal berapa nih, ke tanggal 1 Agustus tentang syarat-syarat yang bisa ikut pendataan. Kalau memang di sana ada mungkin terselip saat dikirim Excel-nya yang kami import karena keterbatasan waktu, kita tidak mungkin untuk melakukan pengecekan terhadap berkas fisik yang dikirim kemarin nih. Akhirnya semua data yang dikirim di form Excel kami tidak bisa verifikasi satu persatu, itu akhirnya kami import semua. Jadi sekarang kita kembalikan ke perangkat daerah untuk melakukan penyisiran kembali apakah data yang kami import dan sudah diresum itu sesuai dengan ketentuan dari surat Menpan yang 1511. Jadi kalau memang tidak sesuai, baru itu ditandai. Kalau memang prinsipnya itu sudah sesuai, meskipun ada kesalahan input 1-2 informasi atau data di sana, tetap di ACC. Berarti izin yang menjawab Pak. Berarti semua dari misalkan kita sudah mengupload sejumlah 875 orang tenaga dari OPD kami yang sudah berhasil mengupload dan sampai dengan dapat kartu daftar itu 875 orang. Berarti 875 orang itu kita, jika memang anggaplah datanya itu benar, berarti kita harus klik ACC satu-satu ya Pak ya, dengan memasukkan NIP masing-masing tenaga nih Pak nih. Harus diklik satu-satu nih Kalau memang itu memang sudah benar semua, klik satu-satu ACC-nya. Dan ini tadi mungkin yang lupa ya, untuk rentang waktu melakukan verifikasi validasi ini, seperti yang sampaikan di awal, ini waktunya terbatas. Ini kita dibatasi waktu harus sudah mengumumkan paling lama tanggal 8. Jadi tanggal 7 itu kita harus sudah menyiapkan pengumuman untuk ditandatangani oleh Bapak Wali. Jadi yang harapkan verifikasi dan validasi data ini sudah selesai di tanggal 6. Kita mempunyai waktu 3 hari untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Yang ini untuk yang checker ini udah selesai, harus finish tanggal 6 itu begitu Pak ya? Tanggal 6. Ini dia yang 875 ada. Pak. 875 itu. Tanggal 6 sudah ini. Tanggal 6 selesai. ya. Di tanggal 6 jam 12 malam mungkin itu maksudnya Pak nih. Sampai operasi jam berapa nih? Pokoknya tanggal 6 nih karena tanggal 7 kita sudah harus memproses pengumumannya. Terima kasih Bapak informasinya. Terima kasih Pak Ian sudah memberikan jawaban untuk DLHK. Mungkin yang tegas kembali untuk data yang yang dicek itu adalah data yang sudah masuk di dalam pengimportan data. Ini nanti akan disampaikan oleh admin Tiang di BKPSDM, nanti akan dikirim ke masing-masing OPD. Nanti silahkan dicek. Kalau tidak sesuai dengan surat Menpan RB 1511, Bapak boleh menandai, itu artinya tidak ikut terdata gitu. Kalau salah di dalam artinya dalam penguploadan saja atau kelengkapan yang kurang, itu masih bisa nanti mudah-mudahan ada waktu untuk memperbaiki setelah tanggal 8. Mudah-mudahan kita tetap berharap itu bisa diperbaiki sehingga teman-teman kita yang belum melengkapi kelengkapannya itu bisa melengkapi di tanggal itu. Mungkin Nike dari DLHK sampun jelas nggih. Yang lanjut lagi mungkin ada tadi yang lihat gitu. Mungkin
Untuk kelurahan sudah ya, ada yang mewakili, yang mungkin di bagian nih, yang coba di bagian umum. Silahkan, bagian umum Kota Denpasar, ada pertanyaan? Tolong di. Om Swastiastu, Ibu Bapak yang saya hormati. Yeah. Saya dari bagian umum Setda Denpasar. Untuk di Setda kan ada 10 bagian Ibu. Dan juga SPTJM-nya juga masing-masing bagian. Apa boleh untuk admin checker itu kita sebar ke 10 bagian, bukan masing-masing bagian? Pak Yan, silakan. Mohon arahannya Ibu. Silakan Pak Yan untuk teknisnya. Ini untuk di bagian juga sama seperti di kelurahan, nanti checker akan kita berikan kepada masing-masing bagian. Karena SPTJM juga dikeluarkan oleh masing-masing kepala bagian. Ini Nika. Mungkin Nika ada ingin lagi disampaikan? Inggih Ibu, sampun seksama. Terima kasih dari bagian umum. Selanjutnya mungkin yang Niki, karena Niki banyak juga yang menaikkan tangan Niki. Dari Puskesmas belum coba dari Puskesmas 1 Denpasar berapa Niki? Nggak kelihatan. Silakan Ibu dari Puskesmas Denpasar Barat ya. Silakan. Semua waktunya Ibu, saya dari Puskesmas 1 Denpasar Barat. Izin bertanya Ibu, untuk ketentuan dalam meng-ACC Nike, apakah hanya sesuai dengan peraturan yang ada di surat edaran Nike? Terus kalau salah input, misalnya salah menginput tanggal, saya harus mengklik dia ACC atau tandai. Karena kan kalau tandai juga dia nggak bisa diedit ujung-ujungnya. Apakah saya ACC aja? Mungkin dumun Ibu, yang Ibu maksud tanggal apa yang Ibu maksud Nika? Terus tanggal apa yang Ibu maksud? Misalnya ada tanggal awal bekerja yang salah menginput, atau enggak jabatan yang tidak sesuai SK, gitu Ibu. Kalau tanggal SK itu kan ketentuannya. Ketentuannya itu harus 1 tahun per 31 Desember 2021. Berarti yang kerja di tahun 2021 mulainya dia Januari sampai Desember. Kalau kurang dari itu tidak sesuai dengan surat Menpan 1511 Nike, berarti itu tidak sesuai dengan pendataan. Kalau yang lain, kalau yang salah-salah yang lain masih bisa diperbaiki. Nanti mungkin kesempatan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yan Ardhani tadi, kesempatan memperbaiki yang salah-salah. Nanti karena salah ketik atau gimana, itu kemungkinan di tanggal 8 ada waktu untuk memperbaiki. Mungkin Pak Yan ditambahkan. Sebenarnya yang tadi yang disampaikan oleh Ibu Kabid, untuk kesalahan pengetikan tanggal SK, asalkan itu masih sesuai coba dicek kembali, jangan sampai ada di SK-nya atau di pembayaran gajinya itu tidak sesuai dengan tanggal SK. Yang riskan itu dicek di tahun 2021-nya. Kalau memang yang memiliki masa kerja hanya 1 tahun. Kalau memang masa kerjanya sudah melebihi, sudah dari tahun 2020 atau 19, itu yang kira sih permasalahan itu sudah tidak perlu dicek lagi. Yang perlu dicek kebenarannya itu adalah di tahun yang hanya memiliki masa kerja 1 tahun di tahun 2021. Kalau misalnya memang meskipun di sistem sudah di entry misalnya dia mulai kerja tanggal 1 Januari, tapi kebenaran data itu yang rasa masing-masing perangkat daerah itu mengetahui kebenarannya dia mulai bekerja dari bulan apa. Jadi jangan sampai nanti kepala perangkat daerah atau pimpinan yang nanti juga akan berimbas kepada SPTJM wali kota itu di sana ada data yang seharusnya tidak masuk di sana.
Nggih, nika tiang rasa masing-masing perangkat daerah mengetahui kebenaran itu. Jadi tiang harapkan itu menjadi sedikit difokuskan untuk pengecekannya. Bagaimana Ibu di Puskesmas? Sampun paham apa yang disampaikan oleh Bapak Wayan Ardana? Oke, sedikit lagi Bu pertanyaan tiang. Begini, ada beberapa yang SK yang 2021 nih ke jabatan yang tidak sesuai dengan SK karena waktu mengirimkan data di master referensi nih ke tidak ada nama jabatannya. Itu bagaimana atau bisa diedit atau saya ACC atau enggak karena kan bunyinya beda nih ke antara di SK dengan di jabatan yang sudah terinput karena memang di referensinya nih ke nggak ada Yantan. Kalau untuk tanggal SK misal jadi gini Pak, misalnya tanggal SK-nya dia tanggal 2 Januari 2021 tanggal SK-nya. Kemudian dia menginputkan tanggal awal bekerjanya 1 Januari 2021 begitu mantan sih Pak kekeliruannya di sini kemarin gitu. Apakah itu saya ACC atau enggak gitu. Terima kasih Bu. Kalau masalah tanggal nih ke maksimal tanggal yang Januari nih ke tanggal 5 Januari 2021 yang maksimal tanggal di awal. Kalau umpamanya salah ketik, umpamanya seharusnya dia 2 diketik tanggal 1, rasanya sih masih bisa diperbaiki nih ke karena masih masuk di dalam namanya persyaratan pendataan. Ke yang tidak masuk itu setelah umpamanya di atas tanggal 5 Januari itu ketentuannya belum masuk, umpamanya tanggal 6, tanggal 7 ke atas nih belum masuk dalam pendataan. Mungkin Pak Yan bisa ditambahkan lagi mungkin. Ini memang untuk ketentuan tanggal mulai kerja itu maksimal tanggal 5. Untuk tanggal SK sih Nika tidak ada batasan, itu sampai meskipun tanggal SK-nya itu tanggal di bulan Februari ataupun Maret, yang penting tanggal mulai kerjanya itu memang sudah terhitung dari tanggal 1 sampai 5 Januari. Terus untuk jabatan, ya untuk jabatan memang untuk di tahun 2021 itu kan harus mengacu kepada tabel referensi. Kalau memang jabatan di SK tidak ada yang sama dengan yang ada di tabel referensi, itu memang kita masih mengasih peluang untuk memilihkan jabatan yang mendekati atau yang paling sesuai yang ada di tabel referensi. Kalau memang ada perbedaan antara jabatan dengan yang ada yang tertera di SK, asalkan itu masih ada kemiripan atau kesesuaian dengan di tabel referensi, itu yang kira tidak apa-apa, tetap di ACC. Tapi Ibu, sampun Ibu di Puskesmas dan Pasar Berarti Barat. walaupun beda dengan nama jabatannya tetap di ACC ya Pak? Beda dalam hal ini setelah tanggal 8. berbeda tidak ada hubungan sama sekali ya jangan, tapi kalau berbedanya itu memang sesuai dengan uraian tugas yang dia ambil atau memang misalnya memang mendekatilah dengan jabatan yang ada di SK, itu tetap bisa di ACC. Masih mendekati dengan referensi gitu maksudnya Bu yang ada di di aplikasi Nike. Enggak Pak. Kemudian satu lagi Pak pertanyaan tiang untuk perbaikan file ukuran 2 MB agar tidak blur nih ke yang rasa agak susah nih Pak dengan SP2D yang jumlahnya banyak file, bahkan tiang sudah pakai yang premium masih tetap nih ke terlihat blur gitu Pak. Gimana nih ke Pak? SP2D-nya berapa halaman nih untuk dalam 1 tahun itu? 25 Pak, karena kan SP2D sama lampiran gaji, kemudian yang nggak ada SP2D-nya ada surat keterangan itu ada 4 setiap tahun, setiap bulan. Jadi udah lebih dari 25 halaman dalam satu file PDF nih ke dikompres menjadi 2 MB itu agak susah nih ke Pak dari 10 sekian lebih. Yang kira
Itu bisa nih. Coba tanya kepada teman-teman lainnya, karena di sini juga teman-teman kita di BKPSDM contohnya itu bukti pembayaran gajinya itu ada 24 halaman dalam 1 tahun. Dan itu dikompres, diperkecil ukuran filenya menjadi 1,6 mega, itu masih sangat jelas untuk dibaca. Ya, coba nanti ditanyakan kepada teman-teman tenaga non-ASN yang lain yang sudah berhasil untuk memperkecil ukuran filenya, itu aplikasi apa yang dipakai atau triknya seperti apa. Nika mungkin bisa saling sharing di sana. Kenapa Iya, Pak. Ibu? Nggih, terima kasih Pak. Nggih, sampun. Terima kasih Pak. Nggih. Bu, nggih. Terima kasih. Sama-sama. Nggih, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, Niki. Niki, coba Tiang untuk yang banyak juga Niki terkait dengan pendataan. Niki, Dikpora, nggih. Coba Bapak dari Dikpora silakan yang ingin ditanyakan. Terus. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak. Ampura niki Bugong Suryani sareng Pak Wayan Ardana sane Wangyang Titiang. Nah, Titiang dari Distrik Pora memang ada kendala. Yang pertama di SP2D karena di SP2D-nya nike sami sampun lama-lama Ibu, bahkan ngeblur ya karena memang aslinya kenten. Aslinya blur ya? Ya, memang untuk SP2D-nya. Nah, yang tiang takenan paling krusial sekali niki masalah jabatan yang ada di POM nike. Karena kita di Distrik Pora nike seluruhnya dari awal mengacu SK-nya nike pengadministrasian. Karena di POM ya, karena di POM nike wenten analis kinerja, analis napi jauh kenten, tapi tidak sesuai dengan kalau kita naruh nanti di POM itu analis, SK-nya tidak cocok. Memang adik-adik kita di Sispora yang memang tenaga honorer sami sampun kebanyakan sampun S1. Sebenarnya dia analis, tapi niki terbentur dengan SK-nya. SK-nya dari awal sudah pengadministrasian sampai tahun 2022 kita mengeluarkan itu tetap pengadministrasian. Nah, punapi nih kendalanya apakah nanti kita rubah atau memang kita biarkan. Nah, nike dumun niki Bugong sareng Pak Wayan mohon kasih petunjuk niki. Suksma. Terima kasih Bapak dari Dikpora. Pak Yan Ardana tolong dijawab nih terkait dengan jabatannya. Karena di SK pengadministrasian secara umum, sedangkan di aplikasi ada pilihan yang lain. Apakah mungkin maksudnya Bapak apakah menyesuaikan dengan aplikasi ataukah itu memasukkan yang ada di SK saja? Terus Pak Yan? Gini untuk jabatan, artinya Nika sudah sempat kita sampaikan untuk sosialisasi di awal pendataan. Kalau memang di SK itu sudah tertera jabatan dan jabatan itu sudah ada di referensi jabatan yang kita share kemarin, Nika, cukup langsung ditulis sesuaikan dengan SK. Ambil kode referensi yang ada di tabel referensi itu, pasang itu. Kalau memang di SK ada jabatan tapi tidak ada di tabel referensi, itu dicarikan jabatan yang paling mendekati untuk jabatan yang sesuai dengan SK. Kalau memang di SK-nya tidak berisi jabatan, karena ada juga beberapa perangkat daerah yang tidak mengisi jabatan di SK tenaga non-ASN-nya, hanya uraian tugas, carikan dia jabatan yang paling sesuai dengan uraian tugas yang ada di SK-nya. Ini kan kalau bisa, nah yang di sini ini kalau bisa jabatan yang dipilihkan itu harus sesuai dengan uraian tugas dan juga tidak bertentangan dengan pendidikannya. Menjaga-jaga supaya nanti jika memang ada proses kelanjutan dari proses pendataan ini, ijazah yang dimiliki bisa dipergunakan. Kenten.
Nggih. Nggih. Kalau memang sudah ada di SK ya udah aman, itu aja dipasang. Memang SK-nya seperti itu, ya itu dipasang gitu. Berarti di aplikasi kan sudah ada itu pengadministrasi, Pak Nyi? Ada Ibu. Oh, kalau sudah ada, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ian Ardana, berarti cukup itu aja yang dimasukkan karena sudah ada di aplikasi dan sesuai dengan SK-nya. Seandainya tidak ada, baru menyesuaikan dengan jabatan yang ada di aplikasi Nike. Mungkin Nike? Ampura Bugong sareng Pak Wayan. Tapi adik-adik kita nanti kalau kita ngasih dia di pengadministrasian, berarti dia tidak sesuai dengan ijazah yang dia miliki, kan? Itu sebenarnya kita bentur nanti kendalanya. Nah, berarti kita biarkan nanti pengadministrasian, kan begitu Ibu Nge? Ampura Pak. Niki sesuai dengan apa yang diselesaikan dari pusat, ini baru pada tahap pendataan, belum ada menjurus ke tahap pengangkatan ataupun pemberkasan. Niki baru pemetaan, mantan. Nanti kalau memang ada kelanjutan, kita juga tidak tahu prosesnya akan seperti apa. Apakah nanti akan yang dipakai itu pendidikan, apakah nanti jabatan, ataukah nanti akan ada formasi yang dibentuk sesuai dengan pendidikan. Ya, kan sudah juga menginput pendidikan terakhirnya. Jadi kita rasa sih itu belum ada ketentuan harus disesuaikan, atau dia sekarang pengadministrasi padahal dia udah S1 harus disesuaikan jabatannya, belum ada ketentuan seperti itu. Nggih. Cukup di data, mantan Dumun. Kita fokusnya masih di pendataan untuk pemetaan Niki. Nanti kalau memang ada ketentuan hal lain di kelanjutan dari proses pendataan ini, mungkin di sana nanti bagaimana mekanisme dan berkas atau data yang harus kita lengkapi lagi. Pasti akan ada lagi mekanismenya. Nggih, Bu Gong sareng Pak Yan sukses niki. Nanti kita tetap akan koordinasi dengan BKSDM supaya adik-adik kita semuanya bisa pendataan. Sukses. Terima kasih Bapak dari Depora, karena Niki yang garis bawahi, tahap ini kita hanya dalam pendataan Dumun. Yang penting datanya masuk Dumun semua sesuai dengan ketentuan. Untuk selanjutnya kita belum tahu seperti napi, mudah-mudahan ada perkembangan. Langkah-langkah selanjutnya mungkin di sana mungkin kita bisa nanti artinya mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari Menpan RB. Terima kasih Bapak dari Dipora. Mungkin ada lagi yang Bu Cok Wira Kusuma. Berapa niki? Ampura Cok Gede Wira Kusuma dari Kominfo niki nggih. Nggih, terus Bapak Cok, terus. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Teman tok galah, Bu. Tapi Pak Yan, niki yang bertanya, niki minta permohonan manten. Niki yang pertama, niki mohon untuk surat-surat dari Menpan ke yang terbaru niki bisa di-share ke kami ke OPD, jadi kami bisa sampaikan ke pimpinan dan informasikan ke teman-teman tenaga non-ASN. Terus yang kedua, niki terkait kami nanti menjadi checker, jika ada panduan, niki mohon bisa di-share panduan terkait cek verifikasi niki. Jadi kami ada acuan sebagai checker untuk melakukan verifikasi. Yang ketiga, niki jika bisa, niki setelah Zoom niki bisa bersurat ke OPD terkait, karena niki nanti ada tanggung jawab dari pimpinan PTJM niki, jadi pimpinan OPD tahu akan ada tanggung jawab seperti napi setelah pendataan niki, dan juga ada dasar untuk menunjuk checker di OPD seperti itu. Jadi bisa dibuatkan SPT-nya siapa yang ditunjuk menjadi checker niki. Minap nika mantan Bu Kabid, Pak Yan. Semua. Terima kasih Bapak dari Kominfo, karena niki terus terang niki surat masih naik nih.
Nanti karena keterbatasan waktu kita mendahului, nanti pasti akan kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti Pak Ian tolong nanti setelah surat itu nanti turun, diteruskan ke masing-masing OPD agar bisa diinformasikan ke pimpinannya terkait dengan pertanggungjawaban dari pimpinan masing-masing instansi. Oke, mungkin itu yang bisa. Yang selanjutnya Pak Ian terkait dengan apa pertanyaan dari Pak Cok tadi terkait dengan teknisnya untuk pendataan nih Pak Ian. Terus ini buku panduan pendataan nih supaya ada acuan nih untuk memverifikasi. Terus Pak Ian. Ini semua Pak Cok untuk panduan checker Tiang sendiri belum menemukan nih, mungkin nanti coba Tiang gini kan carikan informasi untuk panduannya ini apakah ada di buku admin ataukah memang, tapi memang secara kilas sih Tiang lihat untuk checker itu hanya sederhana saja sih, di bawahnya juga sudah diberikan model keterangan di sana. Apakah data ini sudah sesuai dengan surat Menpan nomor 1511 dan ketentuan surat Menpan yang 185. Nanti surat-surat ini akan kita share juga ke perangkat daerah, nanti mungkin akan kita kasih linknya. Dan untuk bersurat ke perangkat daerah tentang SPTJM itu memang sudah kita naikkan, dan mungkin setelah nanti turun dan format SPTJM-nya sudah kita perbaiki, nanti juga akan kita kirimkan ke perangkat daerah. Untuk SPT checker Tiang rasa mungkin kalau memang diperlukan itu mungkin menyusul, tapi untuk saat ini karena keperluan mendesak kita harapkan sih untuk segera mengirimkan siapa yang akan menjadi checker. Nanti untuk SPT mungkin akan dibuatkan oleh masing-masing perangkat daerah, dikirimkan ke kami di BKPSDM. Karena ini penunjukannya oleh masing-masing perangkat daerah. Tapi yang jelas namanya, karena ini waktu terbatas hanya 3 hari, tolong nanti dikirimkan lewat Google Form yang akan kita share linknya. Oke, Nika Pak Cok. Atur semua Pak Ian. Terima kasih Pak Cok dari Kominfo. Karena niki keterbatasan waktu kita, kami permaklumkan, kami sudah lapor sebetulnya juga kepada pimpinan karena niki waktu kita cuma masih 3 hari, jangan sampai kita terlambat dalam membeli uji publik nike, karena kita harus mengumumkan kepada untuk uji publik nike pertanggal 8. Jangan sampai kita nanti tidak mengikuti aturan yang ada dalam di Menpan RB, sehingga teman-teman kita nanti terlambat semuanya. Itu yang tidak kita inginkan karena kita menyangkut pendataan seluruh pegawai non-ASN di Kota Denpasar. Itu mungkin Pak Cok yang bisa disampaikan, mudah-mudahan nanti surat menyusulnya Pak Cok nih semua. Mungkin ada lagi Niki. Siapa yang RSN Niki masih? Niki Ibu Niwayan Manugandi. Ya, silakan Ibu. Niki dari mana? Tolong karena Niki tidak Ibu. Dari mana Ibu? Sudah terdengar suara Tiang Ibu? Sampun becik. Ampura tadi Tiang karena terburu-buru lupa mengetikkan instansi Tiang dari SMP Negeri 7 Denpasar. Sebelumnya Ampura saya terlambat 30 menit untuk Zoom, mungkin ada yang terlewat. Niki Tiang ada pertanyaan satu Nika Bu. Tiang mau bertanya, Niki sudah selesai sih sayangnya Tiang temukan di sekolah Tiang Nika untuk SK tahun 2021 yang memang sudah diinput dari data di BKPSDM yang tidak bisa kami edit Nike, tertulis unit kerja kita Dinas Pendidikan Kota Denpasar. Sedangkan yang lain kan bisa kita input sendiri, kita menggunakan SMP Negeri 7 Denpasar.
Nah, setelah selesai nih kami resume semua dan melewati tanggal 30 September, nih kami sharing dengan sekolah lain dan sekolah lain, kocap nih SK 2021-nya menggunakan unit kerja sekolahnya masing-masing. Jadi setelah saya cek sepertinya SMP Negeri 7 saja nih yang data SK 2021-nya masih di Dikpora Kota Denpasar untuk unit kerjanya Ibu. Terus terang Niki memang sih belum ada, kita belum tahu nggih kelanjutannya akan seperti napi, tapi ya namanya kami guru kontrak ada keresahan lah sedikit apakah ini berkaitan dengan formasi. Jika iya kan kami terlihatnya di unit kerja terakhir adalah di Dikpora. Mohon pencerahannya nih ke Ibu Suksema. Terima kasih Bu Wayan dari SMP 7, pertanyaannya terkait dengan unit kerja nggih. Mungkin di data yang diinput dari BKPSDM itu masih masuk di Dikpora nggih. Karena niki sampun sudah prafinalisasi, kita tidak bisa lagi membuka. Kemungkinan nike bisa diperbaiki nanti setelah tanggal 8. Pak Yan, ada tambahan Pak Yan? Terus, Narana, pertanyaan Ibu. Ini Bu, mungkin yang bisa menambahkan sih untuk memang unit kerja yang diimport dari Excel yang dikirimkan ke kita. Itu kan di sana memang berdasarkan kode-kode yang diisi di file Excel-nya. Jadi mungkin saat memilih kode itu ada kesalahan atau mungkin miss di sana, yang dipilih adalah masih dinas Dikpora nih. Itu mungkin bidangnya langsung yang dipilih. Nika memang file yang diimport dari Excel itu adalah data dasar, yaitu yang tidak bisa diubah atau diedit oleh tenaga non ASN. Jadi kalau memang nanti ada kesempatan lagi untuk memperpanjangan untuk perbaikan data, itu harus kita ulang input dari awal. Tapi sarannya sih untuk saat ini kan memang sudah ditutup. Dan untuk SK-SK sebelum 2021 itu sudah diisi di SMP 7 nih langsung nih. Sudah Bapak. Oh nih. Kira-kira sih Bang yang mantan Monika, karena memang kita juga sudah tidak bisa untuk merubahnya, tetap diverifikasi di ACC aja. Nanti kalau memang ada kesempatan untuk memperbaiki, coba nanti kita perbaiki di sana nih. Suksema Bapak atas pencerahannya. Semoga nanti kita sama-sama memiliki ini ada kejelasannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Wayan atas pertanyaannya. Mungkin seperti ini nanti kita bisa kalau ada kesempatan lagi untuk perbaiki nanti setelah tanggal 8. Kalau nenten kita biarkan aja seperti ini kan sudah ada juga datanya Ibu yang di SMP 7 setelahnya dimasukkan. Bu, mudah-mudahan karena niki baru tahap pendataan kembali yang sampaikan bahwa ini adalah tahap pendataan. Mudah-mudahan kedepannya ada informasi yang artinya yang menyenangkan untuk kita semua. Kita tetap berdoa karena kita tidak tahu seperti apa kedepannya. Mungkin seperti itu Ibu Wayang. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Untuk link checker, udah pengisian data checker itu sudah kami share di chat room ya. Coba bisa dilihat di sana, diakses linknya. Nanti kita harapkan hari ini udah semua mengisi siapa-siapa yang dikirimkan sebagai checkernya. Nanti info user dan password akan di WA oleh teman-teman kami langsung ke dalam nomor WA yang diisi di kolom pendataan itu. Swastiastu Pak Yan. Ini di mana nih? Dari Setuan. Setuan silakan Bapak. Swastiastu Pak Yan yang jadi bertanya niki izin Bu Gung. Untuk cekernya nike diharuskan PNS nggih? Ini harus PNS, diwajibkan bisa Kasubag kepegawaiannya atau analis SDM aparatur. Sebelumnya menangani kepegawaian. Untuk emailnya juga emailnya yang
email yang didaftarkan nikah yang di kolom chat nikah harus email pribadi tapi instansi nikah. Email instansi mantan. Oh iya, nggih. Nggih Pak Yan. Nggih. Nikah mantan Bapak dari Sekon. Nggih, mantan Bu Suksma. Nggih, matur suksema. Nggih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, ada kesempatan mungkin dari kecamatan mungkin iki nggih belum tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin Denpasar Utara. Nggih, terus. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Suksema untuk galah Bu Kabid, mohon izin Tiang ingin mempertegas kembali mengenai checker atau verifikator. Dan tadi sih sampun diinformasikan bahwa untuk di kelurahan verifikator atau checker adalah masing-masing kelurahan. Ini izin Ibu Kabid, jadi kalau Tiang pikir kan karena SPTJM diterbitkan di kecamatan. Jadi surat pernyataan tanggung jawab hak terhadap data non-ASN diterbitkan di kecamatan. Punapi kaitannya dengan verifikator yang ada di masing-masing kelurahan. Kita yang bertanggung jawab terhadap semua data non-ASN yang ada di kelurahan maupun di kecamatan, tetapi verifikatornya untuk kelurahan itu mandiri. Mohon izin Bu Kabid, mohon penjelasan. Terima kasih Ibu ya, di Kecamatan Pasar Utara, mungkin karena Tiang dengar juga di Pasar Utara mungkin karena orientasinya semua di kecamatan. Jadi Bu Napi nih ke Pak Yan Ardana bisa nih ke seperti ini ke Bapak Yan. Untuk checker itu kita share sampai kelurahan, berarti SPTJM juga nanti yang mengeluarkan ya masing-masing lurah Bu. Oke. Kalau memang di camat mau merangkum nike, mungkin bisa berdasarkan SPTJM dari masing-masing lurahnya. Jadi nanti berjenjang ininya SPTJM kan sampai dikirim di awal nih ke. Jadi itu SPTJM untuk pendataan yang berkelas yang awal. Ini untuk SPTJM yang data sudah tervalidasi di aplikasi. Siap. Itu ada format SPTJM-nya lagi ya, nanti yang berbeda nanti mungkin setelah itu difinalkan oleh dan mendapat persetujuan dari pimpinan akan kita kirimkan ke masing-masing perangkat daerah. Berarti ini beda lagi nanti akan ada SPTJM nanti setelah verifikasi. Setelah verifikasi. Mungkin nanti untuk kelurahan di Kecamatan Denpasar Utara, Tiang akan komunikasikan terkait dengan tapi yang sampun diinformasikan. Suksema untuk galah. Om Santi. Suksema Bu. Agustus 2022 masuk. Terima kasih Bu. Agustusnya besar tanya. Ya. Oke, sampun jelas nih mungkin yang ada di mana lagi nih yang sudah resen. Kapan nelpon? Kelurahan Sumerte ada yang ingin ditanyakan dulu? Gimana nih? Saya telepon balik apa gimana nih? Masih ada pertanyaan nih. Swastiastu Pak. Swastiastu Ibu. Saya Yuni dari Kelurahan Sumerte. Yang kemarin sudah ngupload dan resume untuk pendataan ASN-nya. Hanya saja saat uploadan saat di Excel itu saya salah menginputkan tanggal akhir bekerja yang di tahun 2021. Bagaimana nanti nikahnya? Berapa Ibu ketik di sana? 31 Januari 2021. Akhir bekerja? Ya, benar. Harusnya 31 Desember 2021. Di kesalahan pada saat Ibu mengirim Excel ke kami nih? Iya, benar. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wayan Ardana, karena yang di Excel yang awal tidak bisa diperbaiki lagi. Mungkin yang lain-lain sudah lewat dari 1 tahun ya mereka bekerja? Sudah. Kalau sudah lewat, karena tidak bisa diperbaiki lagi, kesempatan untuk memperbaiki, kalau seandainya nanti ada waktu untuk memperbaiki setelah tanggal 8, nanti kita perbaiki, mungkin dicek ulang lagi, tetapi untuk sementara mungkin dibiarkan dulu, yang selanjutnya sudah
Nanti Astana sudah penginputan datanya sudah sesuai nih. Sudah, semua sudah sesuai. Mungkin untuk sementara Nike yang bisa dibiarkan dungun, tetap diverifikasi nanti itu di ACC karena Nike sudah lebih dari 1 tahun. Karena Nike mungkin nanti perbaikan bisa nanti setelah nanti ada kesempatan lagi setelah tanggal 8. Mungkin dari Pak Yan ada yang ingin ditambahkan Pak Yan, Durus? Ini kata mantan Niko, memang untuk data yang diimport Niko adalah data dasar, memang tidak bisa diperbaiki lagi oleh tenaga non ASN. Jadi kalau memang ada nanti yang kesempatan untuk perbaikan atau perpanjangan dari pendataan Niki, di sana akan kita perbaiki nih. Sementara di ACC mantan teman ya. Kalau memang kesalahannya hanya seperti itu. Ampun Ibu Ring Sumerta, nggih. Sepanjang nanti yang salah Nike bukan di tanggal di tahun 2021 nggih. Nggih, terus yang lain mungkin dari kecamatan mana Niki lagi? Yang kecamatan Denpasar Utara kalau lagi resen Niki. Nah, gimana lagi Niki? Mungkin di bagian Atbang ini ada yang ingin bertanya, Durus. Swastiastu. Swastiastu, Bapak. Swastiastu, apa surat yang kedengaran ya? Oke, ntar. Oh, nggih, kita dengar. Silakan. Swastiastu, Pak. Tiang Wahyu dari bagian Atbang, Sekretariat Kota Denpasar. Niki yang jadi mentaken terkait SP2D-nya Niko Pak yang ngeblur karena batasnya 2 MB. Niko yang udah nyoba make nanti namanya aplikasi kayak Foxit Reader sejenis Niko, Wondershare maupun yang online Niko. Padahal Niko hasilnya juga buram. Niki yang ingin memperjelas mantan Pak, nanti Niko kira-kira ada aplikasi yang bisa jelas. Niko bisa jelas Niko gambarnya karena sudah semua yang coba hasilnya patah Niko, terutama yang di slip yang berwarna biru dan kuning Niko, blurnya keras sekali Niko. Yang pertama, yang kedua yang jadi mentaken juga Niki untuk checker Niki kan setelah ngecek Niki karena hasilnya SP2D Niki buram, apa kira-kira Niko berpengaruh ya? Karena Niko kan websitenya dari BKN, padahal Niki seperti calon CASN Niko, pegawai negeri Niko wenten administrator untuk kedepannya yang ngecek napitan. Takutnya kan karena buram Niko, ya jadinya Niko artinya gagal di administrasi nanti jadinya kinten. Niko mantan Pak, pertanyaan yang untuk semua. Ini untuk yang hasilnya masih blur, Niko berapa halaman nih untuk SP2D-nya? SP2D-nya Niko bermacam-macam Pak. Kadang Niko ada yang 20-an, ada yang sampai hampir 30-an Niko. Karena Niko kan dari bulan Januari sampai Desember Niko Pak. Ya, yang 2021 Niko paling besar 36 halaman Pak. 36 halaman. Yeah. Coba diskusi sarang teman-teman yang sudah berhasil untuk mengecilkan filenya. Niko apa yang dipakai aplikasinya, atau nanti coba bisa hubungi teman-teman kami yang di BKPSDM nanti aplikasi apa yang dipakai atau tekniknya seperti apa. Kemarin ada beberapa teman yang mengakali yang jumlah filenya itu banyak. Satu diedit dulu di Word, satu halaman itu mungkin dikasih 2 file, jadi yang awalnya itu 48 halaman bisa menjadi 24 halaman seperti ini kok. Jadi setelah di PDF-kan itu tetap bagus hasilnya. Oke. Untuk yang verifikasi untuk checker, saya rasa sih itu tidak usah ditandai dulu untuk yang seperti ini. Kalau kita tandai itu namanya itu berarti tidak sesuai dengan ketentuan surat edaran Menpan. Kalau memang yang masih ngeblur itu di ACC mantan, nanti kita akan coba perbaiki dari sisi admin nih. Satu lagi Pak nih yang jadi takon dari bagian Atbang.
lagi satu Pak nih. List apanya? Ya. Yang dari Akbar juga lagi satu yang mau bertanya nih. Untuk ACC Nike kan batas waktunya tanggal 6 ya. Ini tanggal 6. Ya. Nah, seandainya kita mau perbaikan pengertian seperti Nike kan kita menunggu setelah tanggal 8 Nike baru bisa. Ya. Tapi Nike artinya dados berarti dapat kentan untuk ACC-nya karena kan belum perbaikan ketika dia bisa input dari ACC-nya. Karena belum perbaikan. Tapi solusinya? Karena perbaikan memang kita harapkan sih dibuka setelah tanggal 8 nih. Kalau saat ini memang kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa karena itu memang sudah ditutup secara sistem oleh pusat. Jadi kalau memang data itu sesuai dengan ketentuan surat Menpan, meskipun memang ada kesalahan penginputan atau memang salah uploadan berkasnya itu kurang, tetap sementara di ACC aja. Karena kalau ditandai itu malah nanti yang takut itu dikeluarkan dari pendataan karena itu ketentuannya tidak sesuai kan. Seandainya dari satu lagi Pak, seandainya dari checker Nike salah melakukan ACC yang kena Nike kan misalnya OPD lain misalnya kan. Nah, Nike harus berhati-hati nanti yang kasih list ininya, list datanya, pastikan bahwa pegawai yang di set itu yang dicari itu adalah pastikan itu memang pegawai di OPD-nya. Jangan mencek pegawai dari OPD lain. Oke. Di sana Tiang minta kehati-hatiannya di sana nggih. Iya sih semua Pak. Nggih. Ada pertanyaan? Sih semua dari bagian Akbang cukup demikian aja kentanya pertanyaannya. Ini semua. Ini ada lagi yang ini dari BKP SDM 2022 nih. Dari mana nih Ki? Itu yang raise hand dari mana nih Kak? Silakan. Pak, yang dari Disperindak Kota Denpasar, Pak. Oh, ini. Nggih. Oh, niki tiang mau menanyakan. Niki tiang terjadi salah penginputan, Pak. Jadi di data dasarnya sampun benar, Pak nggih. Nah, niki di pendidikan untuk data selanjutnya nike tahun berikutnya nike jadi salah penginputan di pendidikan, Pak. Nike pertanyaan tiang ini tetap di ACC nggak nanti dengan checkernya nike yang pertama dan kedua pasti nggak bisa ada kesempatan untuk memperbaiki niki Pak penginputan niki. Nike sih Pak pertanyaannya nike. Suksemo. Ibu masih mute. Udah. Ampun. Oh. Mohon maaf Ibu di Sperindak terkait dengan pertanyaan Ibu tadi karena Ibu salah di pemasukan di penguploadan ya penginputan data setelah data induk itu. Karena niki kan sudah kita prafinalisasi data artinya sistem sudah ditutup oleh pusat. Jadi untuk perbaikan Nike, seandainya nanti ada waktu kita tidak berani bisa memastikan apakah itu pasti dibuka, kita tidak bisa memastikan itu dibuka. Kita tetap berharap seandainya nanti ada kesempatan untuk memperbaiki, nanti Ibu di sana memperbaiki setelah nanti dibuka kembali oleh pusat. Terkait dengan checker hari ini, terkait dengan pengecekan untuk
validasi data dan verifikasi itu di ACC aja dulu biar bisa nanti masuk dalam pendataan. Seandainya nanti Ibu nanti tidak di ACC berarti Ibu tidak ikut di dalam pendataan, artinya Nike. Nanti untuk sementara di ACC aja dulu, nanti untuk masalah perbaikan mungkin setelah ada kesempatan dari pusat untuk membuka sistem itu kembali. Mungkin Nike Ibu yang bisa disampaikan, mungkin dari Pak Ian ada tambahan Pak Ian Arana jawabannya. Nggih, sampun Nika Bu. Oh, sampun nggih. Mungkin seperti ini Ibu dari Disperindag jawabannya. Sampun nggih Ibu. Nggih, sampun Bu, suksema Ibu. Untuk teman-teman yang lain Niki karena sudah waktu nggih, sudah banyak dari tadi pertanyaannya sudah masuk yang anggap sudah cukup mewakili dari Bapak-bapak dan Ibu di masing-masing OPD terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Kesimpulannya di sini kita nanti minta kepada masing-masing OPD untuk mengirimkan nama yang akan ditunjuk ditugaskan sebagai checker untuk verifikasi dan validasi data untuk di masing-masing OPD. Namanya segera dikirim ke kami ke BKPSDM. Terus yang kedua, agar dalam validasi data, verifikasi data, agar berhati-hati, agar tidak terjadi kesalahan yang fatal sehingga nanti data kita di Kota Denpasar jadi arti kacaunya kita harapan tiang hati-hati untuk mengecek datanya, jangan memvalidasi atau memverifikasi data yang bukan OPD kita sendiri atau bagian kita atau instansi kita. Itu harapan kami sehingga nanti proses verifikasi dan validasi ini dapat berjalan dengan baik. Terus yang ketiga, batas waktu daripada verifikasi dan validasi data ini adalah sampai tanggal 6 sehingga kita tanggal 7 itu bisa artinya membuat laporan untuk ke pusat. Jangan lewat sampai tanggal 6 nggih. Batas waktu terakhir adalah sampai tanggal 6 untuk di masing-masing OPD dan instansi atau bagian dan kelurahan. Terus selanjutnya untuk masalah SPTJM nanti akan dikirimkan akan dikirimkan oleh teman kami di BKPSDM model SPTJM yang harus ditandatangani oleh masing-masing OPD instansi yang bertanggung jawab atas data-data yang sudah dikirim. Mungkin Nike yang bisa sampaikan karena sudah artinya waktu Niki sudah lama dan sudah mewakili semuanya. Dia mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman di masing-masing OPD, di kecamatan, di kelurahan, di SMP, SD, guru-guru yang sudah ikut bergabung dalam Zoom ini. Tiang mengucapkan banyak terima kasih dan tiang mohon maaf apabila dalam penyampaian kami banyak yang kurang dan tidak berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Santi. Izin Bapak Oyan. Durus. Yang mau lab, durus. Tiang teman-teman Siki ada pertanyaan dari tenaga. Mohon maaf Niki, Ibu. Dari mana Niki? Tiang DLK Denpasar, Ibu. DLK Denpasar. Tiang Ini DLK ini sudah menutup lagi membuka nih ya. Ini ada soalnya tentang foto yang terbalik ini kan Bu, gimana solusinya Bu? Tentang foto yang dalam apa terbalik? Ya, ada tenaga-tenaga yang kurang paham itu. Data itu permasalahannya ada dua. Satu background ini. Pak silakan boleh mohon maaf Pak ya karena Niki sudah ditutup, silakan langsung dihubung aja BKPSDM-nya lewat telepon mantan via telepon nih Pak Durus biar tidak lagi Niki kita yang membuka. Terima kasih nih Pak Ampuro Dubun. Langsung mantan telepon ke BKPSDM nih Pak. Terima kasih banyak. Yang lain Durus.
Dari tutup lewat chat itu katanya. Om Swastiastu, Ibu, Bapak.